Selamat pagi, perkenalkan nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah M. Marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan membaca hasil ringkasan saya, bab 2, Think. Dalam pemasaran, strategi dimulai dengan memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis atau masalah apa yang ingin dipecahkannya. Kemudian mempertimbangkan konteks di mana bisnis dan para pesaingnya beroperasi dan menguraikan cara-cara kunci di mana bisnis dan merek dapat memperoleh keuntungan dan menambah nilai. Konsep dan latihan kunci. Application, Programming, Interface atau API. Satu set aturan dan spesifikasi perangkat lunak tertentu yang harus diikuti oleh program ketika berkomunikasi dengan satu sama lain. API ini berfungsi sebagai antarmuka dia antara program dan memfasilitasi komunikasi mereka. Ini mirip dengan antarmuka pengguna dalam memfasilitasi komunikasi antara manusia dan komputer. API sering digunakan oleh pengembang pihak ketiga untuk membuat aplikasi untuk situs web, media sosial seperti Twitter dan Facebook. Kedua, Clue Train Manifesto. Serangkaian 95 tesis yang diselenggarakan sebagai ajakan untuk bertindak atau CTA untuk bisnis yang beroperasi dalam jaringan yang baru terhubung pasar. Market share. Dalam manajemen dan pemasaran strategis, presentasinya atau proporsi dari total pasar yang tersedia atau segmen pasar yang sedang dilayani oleh perusahaan. Metrik, yaitu satuan pengukuran. Online Reputation Management. Pemahaman dan pengaruh persepsi suatu entitas online. Ini mencakup memastikan bahwa Anda tahu apa yang dikatakan tentang Anda dan bahwa Anda memimpin percakapan. Pay per klik atau PPC. Bayar per klik adalah iklan tempat pengiklanan membayar hanya untuk setiap klik pada iklan mereka. Return on Investment atau ROI. Perbandingan biaya terhadap laba. Really Simple Syndication atau RSS. RSS memungkinkan Anda untuk menerima atau mensindikasikan informasi ini tanpa mengharuskan Anda terus-terus membuka halaman baru di browser Anda. Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah praktik yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat situs web untuk kata kunci tertentu di mesin pencari. Short Message Service atau SMS, pesan elektronik yang dikirim di jaringan seluler. Simple Object Access Protocol atau SOAP, protokol berbasis XML sederhana untuk memungkinkan bertukar informasi terstruktur melalui HTTP. Strategi, seperangkat ide yang menguraikan bagaimana lini produk atau merek akan mencapai tujuannya. Ini memandu keputusan tentang bagaimana untuk membuat, mendistribusikan, mempromosikan, dan membagi harga pada produk atau layanan. Taktik, tindakan atau metode spesifik yang berkontribusi pada pencapaian sebuah tujuan. WPR, hubungan masyarakat di web, rilis berita online, dan sindikasi artikel mempromosikan merek serta drive lalu lintas ke situs. Extensible Markup Language atau XML, standar yang digunakan untuk membuat dokumen terstruktur. Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda jika semuanya berjalan dengan baik. Permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Pada tahun 2012, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. Pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ini mengidentifikasikan, mengukur ukuran pasar yang diidentifikasi dan potensi keuntungan.
Apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu, memungkinkan untuk pertukaran nilai. Bisnis di internet dapat memperoleh nilai dalam bentuk waktu, perhatian, dan advokasi dari konsumen. Bagi pengguna, nilai dapat ditambahkan dalam bentuk hiburan, pencerahan, dan utilitas. Pemasaran konten adalah salah satu cara ampuh untuk menciptakan nilai. Kebalikan dari transaksi adalah apa yang penting di sini. Dengan kata lain, pertukaran adalah jalan dua arah yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak secara bersamaan. Peran yang dimainkan oleh agen pemasaran juga bergeser. Apa yang disebut agensi tradisional semakin baik dalam pemasaran digital, sementara agensi yang dimulai sebagai tokoh digital mulai bermain di ruang iklan tradisional. Lebih dari sebelumnya, strategi terintegrasi yang berbicara dengan identitas merek secara keseluruhan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Konsumen semakin lancar dalam bergerak melintasi saluran dan menggunakan banyak saluran sekaligus. Mereka mengharapkan hal yang sama dari merek yang mereka hubungkan. Siapapun yang masih berpikir dalam dikotomi tradisional versus digital sudah ketinggalan zaman. Namun pemasaran di internet tidak berarti membuang buku peraturan tentang prinsip-prinsip pemasaran di bisnis. Alih-alih internet menyediakan lingkungan baru untuk membangunnya, keuntungan masih pendapatan dikurangi biaya, internet tidak mengubahnya. Memahami strategi pemasaran. Yang pertama, strategi bisnis dan merek. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang. Dengan satu atau lain cara, strategi bisnis mengajukan pertanyaan, apa tantangan bisnis yang kita hadapi yang mencegah kita menghasilkan lebih banyak pendapatan? Atau tujuan bisnis apa yang harus kita perjuangkan untuk menambah uang di bank? Merek adalah kapal nilai dalam persamaan ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahnya bagi kehidupan orang. Nilai merek diukur berdasarkan ekuitasnya, seberapa sadarkah orang-orang terhadap merek. Apakah itu memegang asosiasi positif dan nilai yang dirasakan, seberapa loyalkah orang terhadap merek. Strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Berikut adalah beberapa pertimbangan dan alat untuk melakukan analisis situasional merek Anda. Yang pertama, memahami lingkungan. Kedua, memahami bisnis. Ketiga, memahami pelanggan. Dan keempat, memahami pesaing. 3. Strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional, menggunakan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh media digital. Strategi pemasaran digital harus terus berulang dan berkembang, karena internet memungkinkan umpan balik dan pengumpulan data yang hampir instan. Pemasar digital harus terus mengoptimalkan dan meningkatkan upaya pemasaran online mereka. Fakta bahwa pemasaran digital sangat empiris adalah salah satu kekuatan kuncinya. Hampir semuanya dapat diukur, dari perilaku hingga tindakan dan jalur tindakan, hingga hasil. Ini berarti ahli strategi pemasaran digital harus mulai berpikir tentang bagaimana memperoleh keuntungan atas investasi yang ditanam atau ROI. Strategi apapun yang dibangun harus menjadi kerangka pengujian dan kemampuan tetap untuk fleksibel dan dinamis dalam media yang bergeser dan berubah karena perilaku pengguna juga berubah. Blok bangunan strategi pemasaran. Yang pertama, analisis 5 kekuatan Porter. Analisis 5 kekuatan Porter adalah alat bisnis yang membantu menentukan intensitas dan daya tarik pasar. Rendahnya batasan internet untuk masuk berarti banyak bisnis baru yang muncul online, menyediakan pilihan yang hampir tak terbatas bagi pelanggan. Ini membuatnya penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor baru ketika menyusun strategi pemasaran. Kedua, 4P. 4P pemasaran membantu Anda menyusun komponen yang membentuk penawaran, pembeda, dan pemasaran merek.
4P pemasaran telah diubah secara mendasar oleh internet dan perlu dilihat dalam konteks yang ditawarkan oleh media yang terhubung secara digital dan dari perspektif konsumen. Bagaimana posisi merek Anda di benak konsumen Anda pada akhirnya akan menentukan kesuksesan Anda. Yang pertama, produk atau layanan, kedua harga, ketiga penempatan atau distribusi, keempat promosi, dan kelima P baru orang. 3. Analisis SWOT. Analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman adalah cara ideal untuk memahami bisnis Anda dan pasar Anda. Selalu memiliki tujuan ketika melakukan analisis SWOT. Membuat strategi pemasaran digital. Setiap kegiatan dengan tujuan akhir, atau apakah itu memenangkan perang, membangun kota, atau menjual produk, harus memiliki cetak biru untuk diikuti oleh setiap orang dalam organisasi. Langkah-langkah dan pertanyaan di bawah ini mencakup apa yang harus disadari organisasi ketika membuat dan menerapkan strategi yang akan memenuhi tujuan pemasaran dan menyelesaikan tantangannya. Yang pertama konteks, kedua pertukaran nilai, dan ketiga tujuan. Tujuan sangat penting untuk setiap upaya pemasaran. Tanpa tujuan, strategi Anda tidak akan memiliki arah dan tidak ada tujuan akhir atau kondisi menang. Tujuan harus smart. Yang pertama spesifik. Tujuannya harus jelas dan terperinci, bukan kabur dan umum. Kedua, measurable. Tujuan harus dapat diukur sehingga Anda dapat mengukur apakah Anda mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, attainable. Sasarannya haruslah sesuai yang mungkin dicapai oleh merek Anda berdasarkan sumber daya yang tersedia. Ketiga, realistik. Tujuannya juga harus masuk akal dan didasarkan pada data dan tren. Jangan membesar-besarkan atau melebih-lebihkan apa yang bisa dicapai. Kelima, time bound. Akhirnya, tujuan harus dikaitkan dengan jangka waktu tertentu. Taktik merupakan langkah teknik atau bahkan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, taktik merupakan alat yang digunakan dalam strategi untuk mencapai tujuan. Contohnya, yang pertama strategi. Seorang pelatih sepak bola memberikan instruksi kepada para pemainnya agar menerapkan strategi menyerang pada menit awal dengan tujuan memberikan kejutan kepada lawan, sehingga berpeluang menciptakan gol ke gawang lawan. Taktiknya, dengan memenangkan penguasaan bola atau ball possession, tempo yang cepat, pressing yang ketat terhadap pemain lawan, dan bermain melebar cenderung menyerang. Indikator kinerja utama atau IKU. Definisi indikator kinerja utama atau IKU. Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan indikator kinerja utama. Adapun beberapa tujuan di balik pembuatan indikator tersebut. Yang pertama, untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh organisasi tersebut selama beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kerja instansi tersebut, utamanya kinerja pada karyawan. Kedua, untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja karyawan selama ini. Nantinya informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik. Kriteria penyusunan indikator kerja utama. Kriteria tersebut adalah spesifik. Yang pertama spesifik, kedua measurable, ketiga achievable, keempat relevan, dan kelima timelines. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umum, sifat-sifat karakter yang hampir sama. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari target, yaitu yang pertama, memudahkan dalam menyesuaikan produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar. Kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran. Ketiga, dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Keempat, mengantisipasi adanya persaingan. Kelima, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif.
Keenam, membidik peluang pasar yang lebih luas. Ketujuh, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Kedelapan, mengatur produk menjadi lebih baik. Kesembilan, menentukan dan membandingkan kesempatan pasar. Kesepuluh, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. 11, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan ke-12, perusahaan akan berada di posisi yang lebih baik. Ringkasan, strategi adalah langkah penting pertama dalam memposisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Meskipun ada banyak jalan berbeda yang bisa ditempuh, harus ada proses yang jelas untuk memahami di mana Anda berada, di mana Anda perlu berada, dan bagaimana Anda akan sampai di sana. Semua dimulai dengan memahami tantangan bisnis yang dihadapi merek Anda. Dari sini strategi pemasaran yang efektif, melihat konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting. Berdasarkan penelitian dan data yang solid, strategi pemasaran digital menambah lapisan teknologi, keterlibatan, dan optimalisasi berulang ke dalam campuran. Berbagai macam alat dan taktik yang ditawarkan oleh media digital harus menginformasikan pilihan strategi Anda. Strategi pemasaran digital sangat empiris, dan pemikiran strategi Anda harus memperhatikan ROI dan bagaimana hal itu dapat diukur. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan taktik dan kinerja untuk menciptakan kisah merek yang berharga, pengalaman pengguna yang luar biasa, corong konversi yang paling optimal, dan ROI tertinggi. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.